Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perakitan atau modifikasi power bank dari brand Basike ya atau Kivi. Kemarin yang saya beli dapat harga 20.000 ya. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Harga 20.000 itu kita sudah dapat casing kapasitas 20.000 mAh plus modulnya. Sehingga kita tinggal rakit atau modifikasi dengan sel atau sistem tertentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kali ini akan saya modifikasi dengan sistem slot baterai. Sehingga tanpa perlu solder baterai. Nah ya, ini baterainya seri 18650. Slotnya ada 3 slot. Nah ya, seperti itu. Dan akan saya isi dengan baterai dari brand Chameleon juga. Nah, serinya ini ICR 18650 ini. Nah ya, kapasitasnya 2600 per sel. Nah, seperti apa efektivitas modifikasi saya atau apa namanya performa power bank modifikasi ini atau rakitan ini, simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank bekas ya, case dan modulnya. Nah, ini isi dalam dari case dan modulnya, ini casingnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini casingnya untuk tempat baterai dan modulnya. Nah, seperti ini ya. Nah, terdapat apa? 4 port ya, 2 port USB A, 1 port USB C dan micro USB. Nah, seperti ini spesifikasinya. Kivi Basike. Nah, seperti itu ya, model PT26P. Nah, seperti itu. Nah, ini lihat ini tulisannya rated capacity dari 20.000 mAh sama dengan 12.000 mAh. Nah, intinya ya, sel capacity power bank ini 20.000 mAh, tapi realnya kalau istilah teman-teman itu mengatakan real, kalau perusahaan mengatakan rated capacity sekitar 12.000 mAh, sedangkan output dia mencapai hingga outputnya berapa ini? Berapa? Output 2,5 volt kali 2,1 ampere. Nah ya, silakan dikalikan sendiri itu hasilnya berapa. Nah ya, seperti itu intinya outputnya sekitar 2,1 ampere. Nah, seperti ini modulnya. Nah, ini ya modulnya dia. Nah, kalau dibalik seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Ini sepertinya ini chipnya ya, ini chipnya dia. Cuman saya ini tidak bisa melihat ini chipnya itu kayak chip ada tulisannya, cuma kurang seberapa jelas tulisannya itu. Lihat ini ya. Nah, ya. Kurang seberapa jelas IP berapa atau SW atau gimana, saya kurang paham. Intinya perkiraan ini chipnya dia. Nah, ya. Lalu dibaliknya dia seperti ini. Nah ya, tidak ada ya chipnya tadi itu berarti ya. Ini ada tulisannya HT lalu T63SNP. Nah, seperti itu. Nah ya, portnya seperti ini. Ini apa namanya, tombol powernya atau status baterainya. Nah, ini LED-nya. Nah, seperti itu ya jeruan atau modul dari power bank Kivi ini. Baik, ini sudah saya rakit kembali modulnya dan sudah saya pasang slot baterai sebanyak 3 slot, 1, 2, 3. Nah, seperti ini cara saya memasang ya. Tinggal disolder seperti biasa ya. Nah, dengan solder bebas lah ya. Lalu rangkaiannya dia seperti ini. Coba saya balik dahulu. Nah, sebentar. Nah, seperti ini rangkaiannya. Nah, lihat ini ya. Ini saya kasih isolasi. Nah, ya, warna merah itu baterai plus. Nah, warna hitam, lihat ini hitam ya, baterai min. Nah, ya rangkaiannya dia seperti ini. Yang plus saya rubah ke belakang seperti ini. Yang apa namanya, min depan sini. Nah, ya jadinya lihat ini. Nah, saya balik. Nah, seperti ini. Ini min. Nah, ya ini plus. Oh, kebalik. Ini plus, ini min. Hati-hati jangan sampai terbalik ya. Sekali lagi, ini plus, ini min. Nah, kita lihat lagi coba. Nah, kalau ragu-ragu lihat rangkaiannya. Nah ya, plus larinya ke sini, min larinya ke sini. Nah ya, harap maklum bukan kang servis saya ya, hanya apa, konten kreator biasa lah ya. Nah, seperti ini. Sekali lagi, ini plus, ini min. Nah, oke. Selanjutnya coba kita rakit baterainya ya. Baik, sebelum saya pasang di power bank ya baterainya ini. Nah, saya cek dahulu apa voltase baterainya
dia berapa volt. Nah, menurut teman-teman lebih baik disamakan voltasenya ya. Oke, saya cek dengan menggunakan alat seadanya ya, seperti ini. Nah, ini lihat ini bagian plus. Saya hubungkan ya. Lalu bagian min saya hubungkan, lihat ini berapa volt? 3,2 volt. Nah, ya. Ini apa? Arus voltase terendah. Nah, ya, 3,2 volt. Oke, lanjut. Saya taruh di sini yang sudah saya cek. Lalu ini coba ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lihat ini. 3,2 volt. Sama ya. Nah, ya, itu harus sama. Lebih baik sama. Nah, kalau tidak sama, ya harus disamakan. Nah, katanya teman-teman yang paham ilmu perbateraian seperti itu. Nah, oke, kita cek yang satunya. 3,2 volt. Sama semuanya ya. Nah, ini baterainya cukup sehat sekali karena saya pemakaian mungkin masih agak sedikit pemakaian. Jadi voltasenya masih sehat. Saya beli dari baru ya, ini saya belinya, bukan baterai bekas. Nah, saya pakai sendiri, jadi voltasenya pasti masih sehat. Nah ya, oke. Sekarang kita pasang satu persatu. Nah, ini ya. Ingat, jangan salah. Ini plus, ini min. Nah, saya masangnya seperti ini. Lihat ini. Plus, min. Mana minnya? Tidak ada. Cuma ada tanda plus. Oke ya. Masangnya lebih baik plusnya dahulu. Lihat ini ya. Nah, seperti ini. Nah, plus, min. Nah ya, lihat sekali lagi. Awas jangan salah, nanti bisa merusak modul. Nah, lihat ini. Langsung nyala. Nah, ini baterainya habis. Nah, ya lihat ini. Habis total. Nah, oke. Saya pasang yang satunya. Lihat ini ya. Plus, min. Nah, menyambungnya plus dahulu. Nah, seperti itu. Lihat ini. Tinggal tekan. Nah, seperti itu. Kita cek lagi. Nah, 0. Ini kondisi baterainya habis total ya. Nah, oke. Yang satunya lagi. Ingat ya, jangan salah. Plus, min. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Baik, ini sudah saya pasang ya. Slot baterai dan baterainya. Kita lihat dari segi pas atau tidak ke casing power bank. Lihat ini ya. Ini kalau dilihat dari pasnya cukup pas sekali. Ya, ada spasi sedikit, tinggal dikasih double tip. Nah ya, oke. Sekarang coba saya tutup ya menggunakan tutup power bank ini ya. Coba saya tutup. Nah, sebelumnya ini sudah saya gunting bagian bagian pojokan sininya. Lihat ini. Lihat ini ya. Sudah saya gunting untuk menyesuaikan karena bodi dari power bank ini teksturnya miring seperti ini. Lihat ini ya. Nah, edge atau miring. Jadi ini saya gunting untuk agar bisa tertutup pas. Sekarang coba saya tutup ya. Nah, oke, saya tutup apakah pas atau tidak. Nah, lihat ini ya. Nah, lihat. Nah, sudah selesai. Nah, kalau ini kunci power banknya mengunci sempurna ya. Ini pas. Lihat ini ya. Nah, lihat ini. Nah, ya. Agak agak rongga sedikit, wajar ya karena ini power bank press-pressan lalu dibuka paksa, banyak kuncinya yang patah. Nah, lihat ini ya. Menurut saya ini sudah pas, tingkat pasnya sekitar 95%. Nah ya, kalau teman-teman mau ngasih double tip ke baterainya lalu ditempelkan, dia akan tertempel sempurna dan tidak oblak. Lihat ini saya oblak-oblak. Nah, lihat tidak kocak. Nah, ketika saya tekan, nah lihat ini. Ini ketika saya tekan ada bunyi kolok gitu, agak kocak sedikit, tapi ini saya tekan, lihat ini ya, tidak ada. Nah ya, tinggal dikasih double tip bagian tutupnya ini. Nah, sudah tertempel sempurna. Anggap tingkat nempelnya 98% atau 99% sudah cukup bagus sekali. Jadi kalau cari power bank yang menggunakan sel baterai sel baterai 18650 dengan menggunakan slot baterai seperti yang saya lakukan ini ya. Cari power bank yang kapasitasnya 20.000 mAh, itu pas. Nah ya, jangan cari yang berkapasitas 10.000 mAh, pasti nongol ya, karena lebih tipis gitu loh ya. Nah ya, jadi seperti itu secara body dan dan slot baterai dan baterai terpasang ini tertempel sempurna, tertutup sempurna. Jadi sudah pas banget gitu ya, seperti itu. Baik, lanjut proses recharging power bank. Pertama saya cek dahulu ya, input dari power bank ini berapa. Saya menggunakan
Vinirsi FNAC28. Saya cek dahulu ya. Nah, ini saya menggunakan adapter charger dari brand unit yang support fast charging atau quick charging 18 watt, serinya UCH 4 berapa? 11. Lalu menggunakan kabel charger dari brand Ugreen ya. Nah, seperti ini kabel chargernya saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah masuk start dari 5%, padahal nanti 0% ya waktu saya cek. Nah ya, seperti itu. Oke, kita cek dari segi wattmeter. Nah, lihat ini ya wattmeternya. Coba lihat ini. Kalau dilihat dari wattmeter, dia voltasenya 5 volt kali 1,9 ampere. Nah ya, sama dengan kurang lebih ya 9,7 watt atau kurang lebih ya 10 watt lah ya. Seperti itu. Oke ya, timernya saya nyalakan sekarang. Nah, untuk mengetahui speed chargingnya start dari baterai berapa? 5%. Nah ya, ini saya cabut dahulu apa namanya ininya, wattmeternya atau USB testernya. Nah ya, seperti itu. Nah, oke. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Sekarang kita cek dia terisi berapa ini. Terisi 13%. Nah ya, dalam waktu 30 menit. Nah, agak lama ya, karena power bank ini belum support fast charging ya, belum tes maksud saya berdasarkan tes tadi dia support input daya sekitar 9,7 watt atau 10 watt lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi harap maklum bila dalam waktu 30 menit terisi 13% dalam kapasitas baterai 2600 dikali 3 sama dengan berapa? 7800 mAh. Sekarang kita cek dari segi temperatur power bank. Nah, temperatur modul power bank lumayan panas, 51 derajat Celcius ya. Nah, ini mengapa kok panas? Karena langsung saya cek pada mesinnya atau modulnya. Biasanya kalau teman-teman cek itu power bank itu kan di sininya. Jadi ada perantara dari sini ke sini. Jadi pasti dia agak turun panasnya karena menyalur ke casingnya. Ini langsung saya cek temperatur pada modulnya, jadi wajar. Dia pasti akan panasnya lumayan panas ya tadi, 51 derajat Celcius. Sekarang lanjut kita cek dari segi chip ini, chip kabel. Nah, kabel 34 derajat Celcius hangat normal. Coba chip namanya, chip atau ini adapter chargernya. Nah, adapter charger juga lumayan panas, 52 derajat Celcius. Tapi panasnya belum panas terlalu menyengat. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 4 jam lebih 3 menit ya. Kita lihat ini baterainya sudah terisi 100% ya. Nah, dalam waktu 4 jam 3 menit dengan kapasitas baterai totalnya 2600 dikali 3 sama dengan 7800. Baik, lanjut tes charging ponsel ya. Ini saya ada ponsel tes Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt dengan kapasitas baterai 5020 mAh atau anggap 5000 mAh lah ya. Seperti itu, lihat ini power banknya tadi sudah saya charging ya, sudah terisi 100%. Nah ya, dari Kivi Basike saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, sudah terhubung, start dari baterai 1%. Nah lihat timernya saya nyalakan dahulu untuk mengetahui speed chargingnya. Kita lihat ini struktur dayanya, mode ponsel mati ya. Lihat ini struktur dayanya, dia mencapai hingga berapa? 5 volt dikali 1,7 ampere, kurang lebih 8,8 watt atau anggap 9 watt lah ya. Seperti itu. Lihat ini tadi dia jalan 9 watt. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Ini jalan 9 watt. Nah ya, oke. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Sambil kita lihat ini baterainya mampu mengisi berapa mAh ke ponsel. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek baterai ponselnya. 22% dalam waktu 30 menit. Nah ya, lumayan lah ya, seperti itu. Nah, sedangkan persentase power bank tersisa 91%. Nah, seperti itu ya. Kita cek dari segi temperatur power bank. 50 derajat Celcius lumayan ya. Kategori hangat agak panas sedikit tapi masih wajar menurut saya.
Sekarang kita cek dari segi temperatur apa namanya ini chip kabel. Nah, 34 derajat Celcius kategori hangat dingin malah ya. Cek apa namanya temperatur ponsel. 37 derajat Celcius kategori hangat normal ya, agak dingin malah ya. Oke, sekarang kita tunggu sampai full charging. Dia membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 24 menit ya. Kita lihat ini ponselnya sudah terisi 100%. Nah ya, dalam waktu 2 jam 25 menit lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lihat ini sekali lagi. 2 jam 25 menit terisi 100%. Sedangkan baterai power bank tersisa 56%. Oke, sekarang lanjut untuk saya buat menguras baterai power bank ini ya, mampu real atau apa namanya charging ke ponsel hingga berapa mAh. Jadi tadi sudah mampu mengisi ke ponsel kapasitas baterai 5020 mAh ya ke Xiaomi Redmi 9. Sekarang coba untuk saya gunakan charging ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt dengan kapasitas baterai ini 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya, start dari baterai 1%. Kita tunggu sampai baterainya habis atau terisi 100%. Baik, lihat ini power banknya dayanya sudah mau habis ya. Nah, lihat ini tinggal 4% ya, 3% ya. Tinggal berapa? Lihat ini 2% ya. Lanjut tinggal 1% dan habis 0 ya. Oke, saya cabut ini tinggal berapa yang terisi ke ponselnya ya. Coba saya nyalakan dahulu ponselnya mampu mengisi berapa persen. Oke, ini ponselnya sudah saya nyalakan. Kita lihat ya mampu mengisi berapa mAh ke ponsel Vivo Y21A ini. Kita lihat ini. Nah ya, ini mampu mengisi 700 mAh. Jadi totalnya ya power bank rakitan saya ini ya dari kapasitas total 7800 mAh ya, selnya mampu mengisi ke ponsel pertama Xiaomi Redmi 9 5020 mAh plus 700 mAh. Totalnya mampu mengisi ke ponsel 5720 mAh dari kapasitas 7800 mAh. Jadi ini cukup bagus sekali ya performa dari power bank rakitan saya ini atau modifikasi ini. Baik, jadi kesimpulannya power bank dari brand Kiwi ini ya yang saya beli dapat harga 19 sampai 20.000, dapat casing dan modulnya. Berdasarkan tes kemampuannya cukup bagus sekali ketika saya menggunakan baterai rakitan atau menggunakan sel baterai dari brand Chameleon yang memiliki kapasitas 2600 mAh dikali 3 sama dengan 7800 mAh serinya ini ya. ICR 18650, kemampuan speed rechargingnya standar charging lah ya. Dia full charging membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Nah ya, dari kapasitas 7800 mAh. Nah, tadi saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi, inputnya sekitar 9 sampai 10 watt. Dari segi kemampuan apa? Tadi charging ke ponsel, speed chargingnya juga standar ya. Dia juga sama, outputnya mencapai hingga 9 sampai 10 watt ya. Tadi tes charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Dari segi kemampuan real capacity atau energi konversi dari power bank ke ponsel juga cukup bagus sekali ya energi konversinya. Dari kapasitas baterai berapa? 7800 mAh mampu mengisi ke ponsel Xiaomi Redmi 9 100%. Dari kapasitas ponsel ini ya 5020 mAh 100%. Lalu ke Vivo Y21A terisi 14% atau kalau di mAh kan 700 mAh. Jadi totalnya ya mampu mengisi ke ponsel 5020 plus 700 mAh sama dengan 5720 mAh dari kapasitas baterai 7000 berapa? 800 mAh. Kalau dipersenkan ya itu energi konversinya sekitar berapa? Coba saya lihat di kalkulator ini. Nah, sekitar 73%. Menurut saya ini sudah cukup bagus sekali mengingat sebagai perbandingan ya dari power bank Kiwi sendiri ini ya. Lihat ini dari sel capacity 20.000 mAh, dia rated capacity-nya atau energi konversinya 12.000 mAh atau 60%. Nah, ini 73%. Ingat, selnya ini
menggunakan sel yang berkualitas tinggi ya dari brand Chameleon. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.